يا معشر المسلمين وذكرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اليوم يوم بشيء الايام يجوز الفقراء ويجوز المساكين على الخطبه منها والصوم وكذلك الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سئل الخطيب عن المال فلا يتكلم عنه ويتكلم فقد الله وما له فلجمة. أنشدوا أسمعوا عنك رحمكم الله، أنشدوا أسمعوا عنك رحمكم الله، أنشدوا أسمعوا عنك رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب بما منك بالخير ويا خير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
Alhamdulillah jami'i mahamidihi kulliha ma'amiliha wa ma'amlah adada khalqihi kullihim ma'alimna minhum wa ma'alam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila jami'il khawas wal abad. Allahumma salli wa sallim wa karim wa addim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi alladzina nawwaru bi qulubihim dhalal. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani wa huwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pujian yang pada setiap saat tidak henti-hentinya dipanjatkan oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diketahui oleh kita atau tidak. Karena di seluruh pelosok dunia ini banyak sekali makhluk-makhluk Allah, terutama yang namanya manusia, selalu memuji dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk bagian dari makhluk-makhluk Allah yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepadanya. Amin ya Allah. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang meneruskan ajarannya, yang selalu menerangi kegelapan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam sebagian umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah. Selanjutnya saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir di masjid ini. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan manusia bisa menjadi layak mendapatkan rahmat
menjadi pantas mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Walaupun tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun di dunia ini, tetapi berapa tahun pun lamanya umur manusia di dunia, kalau dibandingkan kepada kehidupan yang abadi di akhirat, maka tetap saja sebentar saja. Karena itu bukan soal 1000 tahun atau 100 tahun hidup manusia di dunia ini, tetapi yang terpenting berapa tahun pun hidup manusia di dunia, tetapi mereka mempunyai iktikad, kalau saya hidup di dunia ini selama-lamanya, maka selama itu pula aku akan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian menjadi sebab bahwa manusia yang beriman layak mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat, walaupun hidupnya hanya sebentar saja di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, untuk mendorong umat manusia supaya terus menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusannya, yaitu para rasul-rasul Allah. Dan salah satu dari utusan Allah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang beliau diutus oleh Allah ke dunia ini, kemudian keturunannya, putra-putranya, beliau semuanya menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 78 sampai kepada ayat 81, Allah mengabadikan dialog Nabi Ibrahim bersama umatnya, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqani wa huwa yahdini wallati huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu wa huwa yashfini wallati yumituni tsumma yuhyini. Di dalam 4 ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lain sebelum dan sesudahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang bagaimana dialog Nabi Ibrahim bersama umatnya yang menyembah Allah. Nabi Ibrahim menanyakan tentang perilaku umatnya itu, wahai umatku, kenapa kalian menyembah berhala yang kalian buat sendiri, padahal aku sendiri hanya meyakini, mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan aku. Alladzi khalaqani wa huwa yahdini. Beliau Allah telah menciptakan kepadaku dan beliau pula telah memberi hidayah kepadaku untuk beriman kepadanya. Lalu kenapa kalian malah menyembah kepada berhala, yang berhala itu juga dibuat oleh kalian sendiri? Di dalam sejarah, di dalam kitab Tanbihul Mubin dituliskan dulu orang yang pertama kali membuat berhala itu adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Pada saat Nabi Nuh menyaksikan kepada umatnya yang membuat berhala itu, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan kalimat tauhid, kalimat tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah.
Ucapan Nabi Nuh itu kemudian didengar oleh malaikat-malaikat Allah, dan malaikat pun mengikuti dan terus mengucapkan kalimat itu sampai kepada masa Nabi Ibrahim. La ilaha illallah. Dari mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam berlanjut sampai kepada akhir zaman sekarang ini, masih saja ada orang-orang yang memikirkan atau menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran lain berupa berhala. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam pada masanya mengingatkan kepada umatnya, wahai umatku, kamu itu telah melakukan kesalahan besar terhadap keimanan kalian, terhadap ketakwaan kalian. Keimanan dan ketakwaan kalian telah bukan hanya ternoda, tetapi juga runtuh dalam seketika karena kalian ternyata masih menyembah berhala yang kalian buat sendiri. Karena itu ingatlah, alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Aku utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepadaku dan juga telah memberi petunjuk kepadaku. Lalu walladzi huwa yu'minni wa yasqin, dan dialah Allah yang telah memberi aku makan dan memberi aku minum. Dialah Allah yang menyiapkan segala makanan yang ada di dunia ini dan juga menyediakan air segampang itu dan semudah itu kita minumkan air dimanapun kita berada. Lalu wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan bila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan kepadaku. Walladzi yumituni fi mayyit, dan juga ingatlah oleh kalian semua bahwa Allah yang telah mematikan kepadaku dan aku juga nanti akan dihidupkan kembali. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, dengan 4 ayat ini ada satu yang harus digarisbawahi, yaitu mengenai wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat lain selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaannya, maka tidak ada satu usaha pun manusia dengan apapun tentang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu murni hanya Allah sendiri yang menciptakan manusia tanpa ada permohonan, tanpa ada permintaan dari manusia sendiri yang menciptakannya. Lalu tentang makan dan minum, Allah sendiri juga yang telah menyiapkan segala makanan yang ada di dunia dan juga minuman di dunia. Tetapi persoalan sakit, Nabi Ibrahim kemudian menyandarkan kepada diri sendiri, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan bila aku sakit Allah akan menyembuhkan kepada sakitku ini. Di dalam persoalan ini pelajaran bagi kita semua bahwa ingatlah, Allah telah memberikan tubuh yang sehat kepada kita pada saat kita dilahirkan. Lalu bila ada masalah dalam tubuh atau ada masalah dalam salah satu organ tubuh ini, maka itu sudah jelas kesalahan kita sendiri. Karena itu banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memohon kesembuhan kepadanya. Mudah-mudahan dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim ini, kita semua menjadi manusia yang kuat imannya, kuat ketakwaannya, dan juga menjadi manusia yang layak mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li ada'i afdhalil ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul mahmud wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayrat salatan wa salaman daimain mutalazimain ma damatil ardu was samawat amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waghfir lahum dhunuban wa kaffir anhum sayyi'at wa dha'if lahum al-hasanat wa adkhilhum al-jannata ma'al abai wal ummahat. Allahumma ansur jisal muslimin wa syakirul muwahhidin wa ahlikil faqara wal musyrikin adana wa adaka ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wallahullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim.